Für mich. Er nannte sich MRX. Mit Web vergeudeten trafen wir uns in sogenannten Darknets. Mal hatte ich das Gefühl, dass ich gut in etwas war. Ich lernte Programmiersprachen, knackte meine ersten... That's the funniest tricks of the whole. Auch heute seinen Gipfelsturm fort. Kali-kali lah ya kita bahas film bergenre hacker, soalnya pasti menarik banget loh Brad. Asli, film yang berjudul Who Am I No System Is Safe ini menceritakan tentang seorang pria culun yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal retas-meretas. Dia terlahir dalam keluarga yang bisa dibilang broken home lah, juga kurang mampu. Hingga atas kondisinya tersebut, gak jarang dia selalu mendapat bulian dari kawan-kawan seumurannya. Hingga suatu ketika dia harus menghadapi sebuah masalah yang cukup serius saat berhadapan dengan para cyber mafia yang mengancam keselamatan nyawanya. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun! Mantap! Ich bereits eine Superkraft. Ich war unsichtbar. Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Diceritakan seorang pria yang selalu mengalami perundungan dari masa kecil membuat dirinya menjadi pemurung dan gak banyak bicara. Pria bernama Benjamin ini adalah seorang hacker bernikname Who Am I yang sangat jago dalam meretas situs apapun walau hanya bermodalkan laptop dan sebuah jaringan. Diketahui bahwa dia mempelajari teknik hacking sejak berumur 14 tahun karena hanya di dunia maya lah Benjamin merasa bisa dihargai sebagai seorang manusia. Niemand wusste, wer er war. Er kam in jedes System, da draußen. Aber es gab nur einen wahren Helden für mich. Konnte ich sein, wer ich wollte. Scene kemudian berpindah pada masa lalu saat Benjamin dengan nekatnya masuk ke dalam kampus untuk mencuri soal dari Fakultas Hukum demi wanita pujaannya yang bernama Mary. Hal itu dia lakukan untuk menarik perhatian Mary sambil berharap bisa menjalin hubungan yang lebih dekat di antara mereka berdua. Yah, masa-masa sekolah kalian juga pastilah mau melakukan apa aja yang diminta oleh cewek cantik, apalagi kalau cewek itu adalah incaran kalian. Iya kan? Ya iyalah, lanjut. Tapi apesnya saat lagi beraksi, Benjamin malah terciduk oleh satpam hingga dia pun mendapat hukuman ringan, yaitu melakukan pelayanan masyarakat selama 50 jam. Eine Stadt sauber zu machen, die mich nicht wahrnahm. Selama menjalani hukuman itu, dia pun bertemu dengan seseorang bernama Max yang diketahui bahwa dia juga adalah seorang ahli IT. Mendengar bahwa Benjamin telah berani nekat membobol server kampus demi mencuri soal, seketika membuat Max tertarik hingga dia pun langsung mengundang Benjamin agar menghadiri acara party malam ini di rumahnya. Ein Moment gab, an dem alle Fäden zusammengelaufen sind. Ich bin Max. Singkat cerita, pada malam hari, Benjamin memenuhi undangan Max dan langsung diajak naik ke lantai atas untuk dikenalkan dengan teman-teman dekat Max yang juga sama-sama ahli IT. Mereka diantaranya adalah si Jangkung Badag Stepan, ahli pembuat software, dan si Badagul Paul yang merupakan seorang ahli hardware. Di sana Max pun ingin melihat kemampuan Benjamin dengan menyuruhnya meretas server PLN untuk mematikan listrik di seluruh kota, termasuk rumah yang mereka tempati. Behaupten, das kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Tanpa kesulitan, Benjamin berhasil mematikan dan menyalakan kembali listrik hanya dengan menggunakan sebuah laptop hingga Max pun percaya bahwa dia adalah hacker jago. Tapi ternyata rumah yang mereka tempati bukanlah milik Max, melainkan rumah yang lagi ditinggalkan pemiliknya keluar kota. Benjamin memiliki sejenis panutan lah yang mendorong dirinya menjadi hacker sejati. Dia terinspirasi dari seorang hacker yang mempunyai nama samaran di dunia maya bernama MRX, dan diketahui bahwa MRX ini adalah bintangnya bintang dari seluruh hacker yang berada dalam dark web. Atau jika kalian belum tahu, dark web ini adalah tingkatan yang lebih dalam daripada deep web yang tersembunyi dan gak bisa terakses oleh search engine seperti Google Chrome, Mozilla, UC Browser ataupun Opera. Held unter den Hackern. Ich wollte so sein wie er. Niemand wusste, wer er war. Er kam in jedes System.
Berpindah ke sebuah tempat di mana Benjamin lagi mencari neneknya yang diketahui mengidap penyakit semacam Alzheimer, yaitu kondisi di mana penderitanya lupa akan masa lalu dan jati dirinya. Jadi si Benjamin ini adalah termasuk anak broken home karena ayah kandungnya telah meninggalkan keluarga hingga ibunya pun bunuh diri sesaat setelah ayahnya pergi. Meine Mutter hat sich, als ich 8 war, das Leben genommen. Das einzige Andenken, das sie von ihm besitzt, sind 3 Hingga setelah menyerahkan neneknya ke rumah sakit dan menitipkannya pada dokter ahli, Benjamin pun naik kereta listrik kemudian diajak Max untuk pergi ke sebuah tempat. Dan ternyata Max mengajarkan sebuah trik, yaitu bagaimana caranya kita bisa mendapat makanan gratis. Hal itu Max lakukan agar Benjamin bisa out of the box, atau bahasa Jepangnya mah keluar dari zona nyaman, karena di luar sana masih banyak hal yang menarik untuk dicoba. Du musst nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Welt zu Füßen. Also geht doch. Schönen Abend noch. Sepulangnya dari toko donat itu, Max mengajak Benjamin untuk melakukan sebuah aksi dibantu Stepan dan Paul yang telah menunggunya sejak dari tadi. Kemudian dengan bermodalkan mobil van curian, mereka pun segera gaspol meninggalkan kota tersebut. Ternyata mereka pergi ke acara pertemuan para caleg dari sebuah partai yang akan dihadiri oleh para tamu undangan dari seluruh kota. Dan untuk memasuki gedung tersebut, Benjamin dan Stepan menyamar menjadi pers menggunakan kartu pengenal yang telah mereka edit, hingga petugas keamanan pun mempersilahkannya untuk masuk. Setelah berhasil menyambungkan laptop ke jaringan palsu yang dibuat oleh Paul, Benjamin segera keluar dari gedung agar para petugas keamanan gak mencurigainya. Kemudian tanpa banyak cekah pematuk, aksi meretas yang sangat epik itu pun akhirnya dimulai. Tanpa disangka, aksi mereka ketahuan hingga para petugas keamanan pun langsung mengerumuni mobil van karena telah mengetahui bahwa itu adalah mobil mereka. Merasa bahwa kondisi nggak memungkinkan, akhirnya mereka pun segera kabur karena kini tugas mereka telah selesai, yaitu merusak presentasi para caleg yang sering membuat janji-janji palsu. Oknum, maksudnya oknum. Dengan berhasilnya aksi perdana itu, Max mengupload video rekaman tersebut ke sebuah platform hingga mendapat ribuan like dan menghasilkan 1 juta penonton. Dari data tersebut, tentunya mereka sangat gembira dan berinisiatif untuk membuat sebuah nama yang akan dikenal di dunia maya maupun di dunia nyata. Seketika Benjamin pun memutuskan untuk memilih nama Clay yang merupakan kepanjangan dari Clowns Logging at You. Wow! Clay. Clowns laughing at you. Weil es geht Okay, wer ist dafür? Gak puas sampai di sana, mereka pun kembali beraksi, yaitu meretas situs web bursa saham dengan cara yang sangat epik, yaitu masuk ke dalam jaringannya melalui hardware yang dibuat oleh Paul. Kemudian dari bursa saham, mereka pun meretas sebuah perusahaan farmasi untuk bisa mendapatkan obat Ritalin, yaitu sejenis narkoboy yang bisa membuat penggunanya terus-menerus terjaga selama 24 jam. Handelt es sich eine kriminelle Organisation? Does the funniest tricks up the hole? Singkat cerita, Benjamin dan Mary bertemu di sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa cemilan, minuman, dan juga rokok lah pastinya. Tapi karena emang si Benjamin mah orangnya lempeng dan gak bisa ngajak ngobrol cewek, akhirnya Max yang berada di sana pun memberikannya sedikit tutorial. Seine Laune konnte sich von einer Sekunde auf die nächste ändern. Sementara itu, Bank Sentral Eropa di Frankfurt diserang oleh sekelompok hacker yang menyebut dirinya sebagai Friends, hingga seorang penyidik senior Europol bernama Hanni Lindberg turun tangan. Hacker yang bernama Friends ini juga pernah menyerang server Angkatan Darat Jerman dan mereka dicurigai sebagai bagian dari rasian cyber mafia yang sangat-sangat meresahkan. Diketahui bahwa Hanni selama ini bekerja sama dengan kepolisian federal Jerman untuk menangkap para hacker dengan kemampuan yang dia miliki. Dass wir mal zusammen waren, muss niemand wissen. Nein. Kembali ke Max dan Stepan yang berhasil memanipulasi saluran transmisi lomba di sebuah radio dan memutus semua jalur telepon hingga yang terhubung hanyalah Max seorang. Dengan kata lain, mereka pun akhirnya bisa mendapatkan hadiah, yaitu sebuah mobil sport berjenis Porsche berwarna merah. Dari sana mereka pun akhirnya jalan-jalan keliling kota untuk merayakan keberhasilannya dalam memenangkan sebuah mobil. Duh, bisa gitu ya? Merasa bahwa keempat orang itu lagi berada di atas angin membuat para wanita kelepak-kelepak sampai mau dan bisa diajak ke rumahnya si Benjamin. Tapi karena Benjamin mah udah kapalangnya sama Neng Mary, dia pun gak mau menyentuh wanita di sana dan malah memilih untuk menemui Mary di sebuah tempat. Ich habe die Prüfung geschafft. Cool.
Dengan sikapnya yang gublah-gebloh membuat Mary nggak nyaman karena baru aja masuk ke dalam mobil masa langsung disosor aja tuh. Dari sana Benjamin pun kembali pulang ke rumah dan mendapati sebuah pesan dari MRX yang mengatakan bahwa di matanya Clay nggak lebih dari sekelompok bayi cengeng. Merasa dilecehkan oleh MRX, Benjamin pun memutuskan untuk meretas server Badan Intelijen Jerman yang terkenal sangat sulit diretas oleh siapapun. Mein System ist sicher. Und Dreistigkeit siegt? Die Königsklasse. Der deutsche Geheimdienst. Untuk meretas sekelas Badan Intelijen Negara, tentunya mereka harus mengamati dan mempelajari semua informasi agar nggak ada satupun kesalahan yang berujung pada penangkapan. Keempat orang itu nyatanya menyamar menjadi petugas kebersihan untuk mencari sesuatu dari tumpukan sampah yang dikirim dari gedung intelijen. Kemudian setelah menemukan yang mereka mau, akhirnya keempat orang itu pun segera kembali ke markas. Klischee aller Zeiten. Idioten. Ohne es zu wissen hatte Gerd. Akhirnya berbekal kemampuan yang Stepan miliki, salah satu pegawai Badan Intelijen pun berhasil masuk perangkap dengan metode phishing atau memancing target agar mengklik tautan. Hingga dengan cara ini, para hacker pun bisa mendapat semua informasi termasuk data diri, password atau apapun itulah yang sifatnya sangat-sangat penting. Hati-hati ya Brad, jangan berani-berani mengkliklah jika dikirimi tautan yang aneh-aneh. Den BND zu hacken hatten schon viele versucht. Singkat cerita, dengan menggunakan topeng ala-ala Anonymous dan baju merah yang mereka miliki, para anggota Clay pun mulai beraksi dengan membagi-bagi tugasnya masing-masing, yaitu Stepan di ruang CCTV menghapus semua rekaman, Paul di ruang jaringan, Max meretas komputer milik salah satu pegawai demi mendapat kode akses ke ruangan server, dan Benjamin bertugas sebagai eksekutor yang akan memulai hacking. Tanpa kesulitan yang berarti dan malah terkesan easy, Benjamin berhasil meretas server lalu mengambil semua data yang berada di sana sebagai bukti bahwa Clay nggak bisa diremehkan hingga orang-orang yang berada dalam dark web sangat terkesima. Kemudian untuk merayakan pencapaian terbesarnya, mereka pun pergi ke klub malam dan bertangkurak ria bersama. Wow! Mengetahui bahwa Mary juga berada di klub itu, Benjamin pun memberanikan diri mengajaknya berkencan untuk satu malam ini aja. Tetapi saat dia baru keluar dari toilet, tiba-tiba Benjamin mendapat pemandangan yang mengerikan saat melihat Max lagi bercelepot ria dengan pujaan hatinya itu. Seketika Benjamin pun memutuskan untuk pergi karena merasa kecewa dengan sikap Max yang main serobot aja. Ein Niemand! Max, es reicht. Benjamin! Merasa kagok belang berontok eker karena orang terdekatnya berkhianat, akhirnya Benjamin pun nekat memberikan data yang dia ambil dari Badan Intelijen ke MRX dengan harapan bisa dihargai. Tetapi keesokan harinya dia dikejutkan oleh sebuah berita karena seorang hacker bernama Krypton, yaitu salah satu anggotanya Friends, telah dibunuh oleh seseorang. Diketahui bahwa si Krypton ini adalah mata-mata dari Badan Intelijen yang sengaja disusupkan ke dalam Friends untuk mengungkap siapakah dalang dari kelompok cyber mafia tersebut. Klar sagen, dass sich die Hackergruppe Clay ausweisen. Dies ist insofern brisant, als das Pseudonym Krypton agierenden Hackers aufgefunden. Dari informasi yang didapat bahwa ternyata Friends terdiri dari 4 orang, yaitu Sekdit, Tobut, Krypton, dan yang terakhir masih jadi tanda tanya atau belum diketahui. Tapi setelah kematian Krypton, Benjamin pun merasa yakin bahwa MRX lah anggota yang terakhir karena tentunya dialah yang kini memegang data intelijen. Jetzt Trace überprüfen, die es nur gibt. Ist doch nur eine Frage der Zeit, bis sie uns haben. Und dann was dann? Hier geht's doch nicht um uns, hier geht's um MRX. Und wir haben einen verfickten Geheimdienstskandal ausgelöst, Mann! Kejadian itu tentunya membuat Benjamin merasa bersalah karena dialah yang memberikan data ke MRX hingga dia pun ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dari sana mereka pun memutuskan menggunakan jaringan perpustakaan bermaksud untuk menghubungi MRX berharap bisa mengungkap siapakah dia sebenarnya. Tapi ternyata Hani berhasil menemukan lokasi mereka dan langsung gerak cepat untuk melakukan penyergapan. Welcome to the underground. Akhirnya Benjamin tertangkap dan dia pun dijebloskan ke dalam ruangan khusus untuk diinterogasi secara langsung. Di sana Benjamin pun mengakui bahwa dia dan teman-temannya yang telah masuk ke dalam gedung Badan Intelijen Negara karena hanya ingin eksis. Benjamin juga mengatakan bahwa dia nggak bersalah atas kematian Krypton karena itu hanyalah sebuah propaganda yang ditujukan untuk Clay. Sympathisch. Ein Gewinner. Der Grund, warum ich hier sitze, warum alles so passiert ist, Space and Meet Space. Das ist sozusagen
Benjamin menawarkan sebuah kerjasama, yaitu akan membantu Hani dalam menangkap si MRX, dan tanpa berpikir panjang akhirnya Hani setuju karena dirasa akan sangat menguntungkan. Dari sana Benjamin pun segera pulang ke rumah dan menerima pesan dari MRX yang berisi bahwa Clay ditugaskan untuk mengirim sebuah virus bernama Trojan ke sistem Europol, hingga Stepan pun mempunyai ide, yaitu merekayasa agar dalam Trojan terdapat Trojan lagi, atau ya semacam virus dalam virus gitulah Brad. Jadi rencananya setelah mereka mendapatkan full akses ke server milik Europol, Benjamin akan menyerahkan Trojan itu ke si MRX agar dia masuk ke dalam perangkap. Und MRX-Maske würde fallen. Klares Pferd. Es war ein Trojaner im Trojaner. Tentu aja untuk masuk ke dalam gedung Europol mereka sangat kesulitan karena satu-satunya jalan untuk mengaksesnya adalah pintu depan yang dijaga sangat ketat. Tapi saat rombongan tamu dari sebuah kampus akan menaiki bus, seketika mata Benjamin pun bolotot saat salah satu tamu nggak sengaja menjatuhkan kartu visitor. Dengan bermodalkan kartu tersebut, Benjamin membuat sebuah drama kecil, yaitu berpura-pura ketinggalan dompet di kantin hingga penjaga pun merasa kasihan dan terpaksa membukakan gerbang. Kemudian dari kesempatan itu, Benjamin meletakkan sebuah wifi router yang berfungsi untuk membuat jaringan palsu agar salah satu karyawan di sana terpancing untuk login. Einen sogenannten Evil Twin. I found it. Secara mengejutkan, rencana Benjamin berhasil karena salah satu karyawan terpancing untuk masuk ke dalam jaringan palsu, hingga atas kondisi seperti ini, dia pun bisa mengakses server Europol dengan sangat mudah. Dan setelah berhasil masuk ke dalam server, seketika Benjamin pun menyerahkan akses beserta virusnya pada MRX, walaupun ternyata saat dia akan menyerahkan virus tersebut, MRX mengetahui rencana Benjamin, kemudian memotret mukanya yang menandakan bahwa dirinya kini menjadi target dari cyber mafia. Mengetahui bahwa posisinya lagi terancam, Benjamin pun segera kabur untuk menyelamatkan diri karena melihat ada dua orang misterius yang datang. Dengan menggunakan kecerdikan serta jurus langkah 1000, akhirnya Benjamin berhasil kabur dari kejaran kedua orang itu. Seketika dia pun teringat pada teman-temannya, lalu pulang ke tempat persembunyian untuk mengabarkan kabar buruk tersebut. Tapi ternyata... Max, Paul, Stefan... semua temannya mati dengan sangat mengenaskan, hingga Benjamin pun memutuskan untuk meminta bantuan pada Hani agar dia bisa menggunakan laptopnya dan membuat sebuah trik yang sangat epik dalam menjebak si MRX. Dan jika cara ini berhasil, tentunya posisi Hani sebagai penyidik akan mendapat penghargaan dari negara. Tapi sebagai imbalannya, Benjamin menginginkan program perlindungan saksi juga pembersihan nama. Wie willst du an MRX rankommen? Dafür gebe ich Ihnen MRX. Du willst wieder unsichtbar werden. Setelah menyetujui tawaran itu, Benjamin dengan cepat membuat sebuah propaganda dalam dark web, yaitu menyamar menjadi MRX dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat yang bekerja untuk pemerintah. Tentu aja MRX yang asli merasa dizolimi, hingga dia pun membela diri dan melakukan serangan balik, hingga akhirnya... Now I know who you are. Benjamin berhasil menjebak MRX dengan cara menyisipkan sebuah IP transmitter saat MRX melakukan serangan balik. Seketika petugas Europol yang kini telah mengetahui lokasi MRX atas bantuan IP transmitter tersebut segera melakukan penyergapan untuk menangkap si MRX yang diketahui lagi berada di sebuah restoran. Mantap, Mamang! Dengan tertangkapnya si MRX, tentunya Hani akan menepati janji, yaitu melepaskan Benjamin dan dihapus dari DPO serta diberikan identitas baru agar dia mempunyai kehidupan normal seperti sedia kala. Tapi sebelum melepaskan Benjamin, Hani masih penasaran apakah yang diceritakan olehnya seperti kematian Stepan, Paul, dan Max juga tentang Mary, apakah itu benar-benar nyata? Karena sampai saat ini mayat-mayat kawannya tersebut nggak diketahui dan nggak ditunjukkan berada di mana. Seketika dia pun pergi ke TKP saat 3 temannya Benjamin terbunuh, kemudian menemui Mary untuk mencari informasi lebih lanjut. Der hat sie doch nicht mehr alle. Dari informasi yang telah dia dapat, ternyata Mary nggak pernah sekalipun bertemu dengan Benjamin dan menganggap bahwa orang itu sangatlah aneh. Hani juga pergi ke rumah sakit jiwa dan mendapat sebuah informasi, yaitu ibu kandung Benjamin adalah penderita gangguan jiwa semacam kepribadian ganda. Diketahui juga penyakit ini sangat berpotensi diturunkan. Dengan kata lain, semua yang diceritakan oleh Benjamin selama ini ternyata hanya imajinasinya aja. Ich bin nicht wie meine Mutter. Nein, dir, ich komme ins Zeugenschutzprogramm, das haben sie mir versprochen. Es tut mir leid. Die haben Krypton getötet, die
merasa bahwa Benjamin telah berbohong soal kematian teman-teman dan kedekatannya dengan Mary seketika Honey pun memutuskan untuk membatalkan program perlindungan saksi. Dari kejadian ini tentunya Benjamin akan menjalani persidangan yang panjang karena dia telah membuat kekacauan di mana-mana. Tapi karena Honey merasa kasihan dan telah berjanji, dia pun menyuruh Benjamin agar menghack server Europol dan menghapus semua data kasus miliknya. Für die bist du unsichtbar. Nichts abgehauen bist. Werden Sie dann nicht wieder gefeuert? Beberapa waktu kemudian, Benjamin yang kini berada di sebuah kapal feri berencana untuk pergi jauh dan menjalani kehidupan baru tanpa ada ancaman dari siapapun. Di sana kita dibuat terkejut karena ternyata ketiga temannya masih hidup dan Mary yang mengaku nggak kenal Benjamin ternyata dia juga berada di kapal tersebut. Waduh! Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Den Namen hast du dir ausgesucht. Keine Namen. Ternyata apa yang Benjamin katakan pada Honey adalah sebuah sandiwara yang dibuat agar Benjamin dan teman-temannya bisa lolos dari jeratan hukum. Tapi dari kedua belah pihak antara kubu Clay dan Europol nggak ada yang merasa dirugikan karena Honey berhasil menangkap kelompok cyber mafia Rusia atas bantuan Benjamin. Hingga akhirnya film ini pun tamat. Duh, baru bisa upload lagi Brad setelah seminggu istirahat. Nggak tahu nih, badan nggak enak aja gitu. Mungkin pengaruh cuaca kali ya. BTW kalian jaga kesehatan ya. Jangan lupa olahraga, terus kurangin begadang biar aktivitas kalian lancar dan cuan bisa melimpah. Amin. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah meremehkan orang lain karena sejatinya orang yang diremehkan akan bertindak di luar dugaan hingga menjadi sesuatu yang gak terduga. Hargailah orang di sekitarmu karena jika kamu menghargainya maka kamu juga akan dihargai. Nah, itu dia. Oke beradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time.